kenapa lewat jalur apa, kemudian nanti pembiayaannya seperti apa. Kemudian ada sih teman dulu itu kita wawancara via Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Sobat Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Wah, gimana nih kabar-kabar teman-teman semua? Nah, di segmen kali ini kita akan membahas salah satu segmen pendidikan nih, tentang pendidikan, yaitu kuliah S2. Wah, gimana nih teman-teman? Adakah di sini yang berkeinginan untuk lanjut studi ke S2 gitu? Nah, di sini kita ada narasumber kita yang tentunya nanti akan membagikan pengalaman-pengalaman serta pengetahuannya mengenai pendaftaran serta ya alur-alur tentang pendaftaran beasiswa S2 gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung sambut ini ya bintang tamu kita, yaitu perkenalkan teman-teman, nama saya Agus Nur Wahid, dan alhamdulillah kemarin saya sudah melaksanakan beberapa proses untuk masuk di Universitas Gadjah Mada pada jurusan Magister Ilmu Peternakan. Oke, jadi Mas Agus ini merupakan pendaftar calon mahasiswa S2 di Universitas Gadjah Mada untuk jurusan Ilmu Peternakan. Oke, Mas Agus, boleh nih Mas Agus mungkin menceritakan ke teman-teman semua di sini alur pendaftarannya, mungkin lalu untuk bagian wawancaranya itu seperti apa sih? Kira-kira Mas Agus, boleh Mas Agus sampaikan? Oh ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk di UGM sendiri itu memiliki beberapa jalur ya. Tentunya yang harus kita pahami tentang pelaksanaan kuliahnya, kan ada yang kuliah itu yang reguler ya, seperti halnya kita kuliah di S1. Ada juga kalau di S2 itu kuliah yang hanya Sabtu Minggu gitu. Jadi kita harus pelajari itu, dan ada di websitenya, website di UGM itu bisa dibuka supaya teman-teman punya referensi dan gambaran gitu. Jadi kalau di UGM itu kita mendaftar itu, kalau saya pribadi lewat jalur reguler dengan biaya sendiri. Jadi alurnya yang pertama itu kita mendaftar, tentunya mendaftar akun, kemudian mengupload berkas-berkasnya itu ya seperti kenapa alasan memilih UGM itu seperti esai ya, kenapa memilih UGM, kemudian rencana penelitiannya apa, kemudian nanti setelah lulus tujuannya kemana gitu kan, itu harus jelas. Karena teman-teman tentu S2 itu kan merupakan pilihan ya teman-teman, jadi harus jelas kita arahnya kemana, termasuk dari segi penelitian dan juga nanti pasca kampusnya seperti apa gitu. Seperti itu untuk alur pendaftarannya teman-teman, jadi ada begitu banyak rangkaian-rangkaiannya gitu. Nah, jadi setelah Mas Agus mendaftar S2 ini, itu tahap selanjutnya apa Mas? Apakah ada seleksi seperti seleksi berkas, seleksi wawancara, itu seperti apa sih Mas? Oh ya, untuk teman-teman nih informasi Mbak. Jadi kalau di UGM itu setelah kita mengupload berkasnya ini teman-teman, yang perlu diingat itu yang sering ada itu, walaupun di beberapa jurusan itu nggak ada ya, itu yang pertama ada TPA, dan nilai TPA itu tes potensi akademik, dan itu kita harus tes. Di UGM itu sudah ada keterangannya yang tersertifikasi untuk kita ikuti tesnya, bisa TPA Bappenas, bisa PLTI, ada juga PAPS UGM. Kebetulan saya waktu itu ikut yang TPA Bappenas. Nah, untuk pendaftarannya bisa dilihat juga di pendaftaran di TPA Bappenas. Kemudian beberapa jurusan juga mensyaratkan untuk mengikuti TOEFL, jadi ada TOEFL-nya. Untuk minimal skornya itu biasanya ya tergantung jurusan. Kalau di Pasca itu kayaknya 450 sih. 450 untuk tes TOEFL. Termasuk yang TPA Bappenas. Oke. Itu untuk pendaftaran ujian-ujiannya gitu ya? Iya, betul. Berarti setelah itu Mas Agus dinyatakan lulus. Betul. Lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu wawancara. Nah, untuk wawancaranya nih Mas, mungkin Mas Agus bisa spill tipis-tipis gitu kayak pertanyaannya, terus kiat-kiat menjawabnya seperti apa gitu Mas? Untuk teman-teman semua dan Mbak juga kalau nanti berkesempatan untuk mendaftar, tentunya bisa disiapkan. Yang paling penting yang harus kita pegang adalah jujur ya. Jujur ketika kita membuat esai itu. Jadi tujuannya jelas, jangan cuma kaci-kaci aja, misalnya penelitian mau ini tapi nanti arahnya ke sini, karena tidak bisa. Jadi misalnya kita penelitian tentang kalau saya peternakan ya, tentang unggas, jadi harus dijelaskan di rencana penelitian itu bahwa tentang unggas, arahnya kemana, sehingga UGM itu bisa memfasilitasi penelitian yang akan kita lakukan gitu. Kalaupun nanti yang lain ya silahkan disesuaikan. Dan untuk wawancara itu yang ditanyakan biasanya nanti kenapa kok memilih UGM, kemudian kenapa lewat jalur apa, kemudian nanti pembiayaannya seperti apa. Kemudian ada sih teman dulu itu kita wawancara via online, itu bertiga, jadi ada yang ditanyakan, ada yang sudah sempat bekerja, kemudian ditanyakan kenapa sudah bekerja kok mau kembali
Lanjut S2. untuk lanjut S2. Iya. Ada juga yang kalau kita fresh graduate ditanyakan kenapa kok tidak bekerja, malah milih S2 gitu. Utamanya seperti itu sih. Seperti itu, spill tipis-tipis nih guys, pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti disampaikan ketika teman-teman mau mendaftar S2, terutama tadi di Universitas Gadjah Mada gitu. Oke, untuk Mas Agus sendiri nih, boleh nggak sih Mas spill tipis jawaban kenapa Mas Agus memilih untuk melanjutkan ke jenjang S2? Oh gitu. Jadi itu pintar-pintar kita ya menjawabnya secara diplomatis. Misalnya kalau dari teman-teman sendiri mungkin punya histori khusus terkait dengan Jogja ataupun UGM, itu bisa sedikit disinggung sehingga pewawancara nanti bisa lebih percaya gitu. Kenapa kok UGM? Misalnya karena mempunyai nama yang baik. Kalau bahasa yang lebih diplomatis lagi silahkan dicari. Intinya punya kualitas dan juga punya sarana dan prasarana yang akan mendukung penelitian kita, kemudian nanti yang akan membuat kita lebih berkembang dan lain sebagainya gitu. Oke, mantap di jawaban dari Mas Agus ya teman-teman. Sedikit mungkin gambaran gitu buat teman-teman mungkin yang masih bingung untuk kira-kira apa ya pertanyaannya, kira-kira harus jawab gimana ya gitu terkait dengan wawancara masuk S2 di UGM terutama gitu. Oke, untuk Mas Agus nih sekarang yang terakhir, mungkin Mas Agus punya closing statement nih buat teman-teman yang mungkin sedang berkuliah S1 yang sekiranya nanti mau melanjutkan ke S2 gitu, atau kasih motivasi lah buat teman-teman kira-kira ayo lanjut S2. Baik, sedikit untuk teman-teman, kiranya nanti yang akan mau melanjutkan S2 itu kan ada persyaratan administrasi. Silahkan dipersiapkan dengan baik persyaratan administrasi itu, termasuk TPA dan TOEFL itu. Ketika nanti sudah selesai, baru memikirkan yang untuk wawancara, kemudian nanti pasca masuk, misalnya di pas perkuliahan gitu. Jadi jangan langsung meloncat ingin cari informasi tentang wawancara, sedangkan nanti yang masalah esai, kemudian TPA-nya kurang, bahasa Inggrisnya kurang, itu harus sudah segera dilengkapi. Kemudian selain itu S2 adalah pilihan. Jadi kalau kalian betul-betul memilih untuk S2 ya kita harus sanggup dengan konsekuensinya gitu. Misalnya ya dengan kesibukannya, kemudian dengan waktunya, kemudian dengan biayanya termasuk kan seperti itu. Walaupun di sana juga banyak beasiswa. Tetap semangat. Seyogyanya saya pernah ingat waktu itu ada kakak tingkat saya mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasib kita atau hidup kita kalau kita tidak mau mengubahnya sendiri. Mungkin itu mengutip dari Al-Quran. Insyaallah. Terima kasih banyak Mas Agus. Sama-sama. Oke teman-teman, mungkin sekian tadi ya penyampaian terkait dengan proses pendaftaran, lalu dengan spill tipis terkait dengan pertanyaan serta jawaban-jawaban terkait dengan wawancara untuk S2 gitu. Juga tadi Mas Agus sudah menyampaikan terkait dengan motivasi ini buat teman-teman yang mau melanjutkan ke S2. Oke teman-teman, sekian segmen pendidikan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Agus yang sudah menjadi narasumber kita. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan bye-bye. Sampai jumpa di Radar Edukasi.